lumayan. Tapi kalau pas malam Jumat santrinya Ustaz Azam itu ke Masjid Gandu, monggo tetap semangat diajak saudaranya, keluarganya, tetangganya. Subuh resepnya gampang, dipaksakan, dipaksa. Awalnya maksa, tapi nanti insya Allah lama-lama menjadi kebiasaan dan menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, kalau nggak melaksanakan gelo, menyesal. Saya setuju. Monggo, keadaan apapun selama kita masih bisa jalan, usahakan. Karena utamanya sholat subuh itu luar biasa. Kemudian tetap semangat untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Mungkin yang termasukkan ke takmir bisa nanti kapan-kapan bisa disampaikan untuk itu lebih baiknya. Dan untuk berikutnya menikah kajian tafsir Al-Quran. Untuk itu monggo kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah SWT dan kita bisa paham apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, dan yang terpenting adalah kita bisa mengamalkan. Dan waktu sepenuhnya hanya tentang pada Ustaz sampai waktu suruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid At-Taqwa Sawahan, sehat sedanten Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mungkin memang agak berat akhir-akhir ini ketika kita itu ingin melangkahkan kaki kita ke masjid di saat waktu subuh itu sekarang jam 4 kurang Bapak Ibu, dan udara itu memang sangat dingin sekali. Ya, qadarullah kita itu belum
diberikan oleh Allah hujan, sehingga di puncak-puncaknya musim kemarau, maka konsekuensinya pasti udara malamnya sangat dingin sekali. Tapi ingat Bapak Ibu, saat ini ada saudara-saudara kita yang jauh lebih berat tantangannya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Sekarang ini mereka tidur beralaskan bumi, beratapkan langit. Semua rumah hancur. Semua gedung menjadi puing-puing. Bahkan ketika mereka ingin berlindung di tempat yang dirasa cukup aman, ternyata juga tidak terlalu aman. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri semua nikmat ini. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya, man asbaha, barang siapa yang memasuki pagi hari, mu'afan fi jasadihi, dia itu dalam kondisi sehat tubuhnya, aminan fi sirbihi, aman tempat tinggalnya, negaranya, kotanya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya stok makanan satu hari saja, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dunia dengan segala kenikmatannya itu sudah ada di tangannya. Ada 3 Bapak Ibu yang perlu kita renungi: kesehatan, keamanan, dan makanan. 3 poin ini sekarang itu nggak bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nikmat kesehatan, jenengan niku bangun pagi, Masya Allah, tangan masih bisa digerakkan, kaki bisa dipakai untuk melangkah, mata bisa dipakai untuk melihat, telinga bisa dipakai untuk mendengar. Tinggal nanti dipakai untuk sesuatu yang positif atau negatif. Sedangkan saudara kita yang ada di Palestina saat ini, kemarin nek pingin ngertos Bapak Ibu, subuh-subuh ada sebuah rudal misil itu diarahkan ke rumah sakit. Padahal itu rumah sakit baptis, rumah sakit Kristen itu. Sehingga apa yang terjadi pagi-pagi itu sudah bergelimangan mayat di mana-mana. Banyak yang terluka, banyak yang mendapati tangannya sudah nggak ada, kakinya sudah nggak ada, bangun-bangun penuh dengan darah, bahkan yang nyawanya nggak ada sangat banyak. Bangun dalam kondisi sehat tanpa kekurangan itu sudah sangat jarang sekali ditemui di Palestina sana. Kemudian keamanan, jenengan sekarang mau kemana saja bisa. Bahkan jenengan itu mungkin karena ini hari Ahad sudah bisa merencanakan nanti saya mau kemana ya. Kalau di sana boro-boro Bapak Ibu, mau kemana saja niku harus siap-siap kena rudal. Kenapa kok kemarin banyak korban di rumah sakit? Kenapa banyak korban kok berjatuhan ketika rumah sakit dibom? Karena orang-orang berasumsi bahwa rumah sakit itu tempat paling aman saat itu, sehingga mereka semua ke sana. Karena dalam aturan perang, entah itu syar'i maupun secara internasional, rumah sakit itu tidak boleh diserang. Karena rumah sakit bukan tempatnya prajurit, bukan medan perang. Tapi ya ternyata tetap dirudal. Kalau tempat yang dianggap paling aman saja dirudal, maka bisa dipastikan semua jengkal yang ada di sana sekarang nggak aman.
kemarin Israel dengan jahatnya itu menyuruh untuk pergi atau mengungsi dari tempat tinggal orang-orang yang ada di Gaza, di beberapa kota yang nanti akan diserang. Ketika orang-orang keluar, anak-anak, ibu-ibu, semuanya berhamburan keluar untuk mengungsi, ternyata di tengah jalan dicegat dan ditembaki. Sehingga di sana sekarang sudah nggak ada yang bisa dipercaya. Dalam artian dunia internasional itu, apalagi Israel sendiri, sudah tidak bisa dipegang janji-janjinya. Maka dari itu, nikmat keamanan harus kita syukuri Bapak Ibu, harus kita jaga. Kita itu sekarang masih bisa sholat subuh dengan bebas, bisa melakukan kajian-kajian dengan bebas, bisa melakukan ibadah-ibadah apapun itu tanpa ada gangguan, dengan penuh rasa aman. Jangan sampai kita itu menjadi khusyuk ketika kita itu dikasih masalah dulu sama Allah. Dan yang terakhir, makanan Bapak Ibu. Masya Allah, jenengan ke masjid habis kajian ini sudah disediakan makanan. Kalau kita lihat di Palestina, jangankan makanan, air saja diputus, listrik diputus. Banyak negara yang ingin membantu, tapi nggak bisa masuk, diblokade sama Israel. Makanan sudah siap, tapi nggak bisa sampai ke mereka. Maka jenengan juga harus mensyukuri ketika Allah itu masih mencukupi kita, masih menyediakan kita makanan, bahkan jenengan duduk manis sudah dimasakkan. Itu luar biasa sekali. Jangan sampai ini menjadi sebuah musibah. Bisa jadi kita kasihan sama orang-orang Palestina saat ini, tapi kelak di akhirat justru mereka yang kasihan ke kita karena hisabnya terlalu berat. Kita semua dikasih makanan, dikasih keamanan, dikasih kesehatan, tapi tidak bisa memanfaatkannya untuk kebaikan. Orang di sana mereka diem saja, itu sebuah kebaikan. Zikir, ingat Allah. Di sana itu kayaknya nggak sempat nek maksiat Bapak Ibu. Bahkan di sana itu semuanya sudah siap mati syahid. Dan seandainya mereka meninggal pun insya Allah syahid. Karena apa? Karena banyak sekali faktor-faktor yang menghantarkan mereka kepada kesyahidan. Ya paling nggak mereka itu membela hartanya, negaranya, dan khususnya agamanya. Belum lagi nanti kalau tertimpa puing-puing, terkena senjata musuh, itu semua adalah jalan-jalan menuju kepada kesyahidan. Matinya mulia Bapak Ibu, Masya Allah. Maka kita sebagai umat Islam, jangan sampai kita itu tidak memiliki kepedulian kepada saudara-saudara yang di sana. Minimal kita, kalau kita mau ke sana itu mungkin nggak bisa, mau bantu secara fisik nggak bisa Bapak Ibu. Kita di sana itu malah ngerepoti nanti. Kita itu dengar suara ban meletus aja kaget gitu ya, kita takut gitu. Di sana setiap saat ada suara roket meledak, rentetan peluru. Bantu secara materi dengan mengirimkan donasi, atau seminimal-minimalnya bantu dengan doa. Dan jangan pernah meremehkan doa, karena doa itu senjatanya orang-orang beriman. Nih, Thayyib, terkait dengan Palestina, ini ada korelasinya dengan ayat yang akan kita bahas. Kita akan melanjutkan kajian terkait dengan surat Maryam. Kalau kemarin itu Nabi Zakaria dan Yahya,
Sekarang kita masuk ke Maryam. Ini semua terjadi di Palestina, kisah ini Bapak Ibu. Karena Palestina itu memang tempatnya para nabi-nabi terdahulu. Palestina itu tanah suci bagi 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yahudi jelas dari zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, itu banyak sekali nabi-nabi yang berasal dari Palestina dan diutus untuk Bani Israel. Sehingga Yerusalem itu menjadi tanah suci orang-orang Yahudi, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu kan yang bangun Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Adapun bagi agama Nasrani jelas di situ tempat kelahirannya Isa alaihi salam. Isa itu yang banyak disembah dijadikan anak Tuhan oleh orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Niku lahire nggih teng Palestina Bapak Ibu, teng Arab. Sanes teng Eropa. Adapun bagi umat Islam kalau disebutkan keutamaan Baitul Maqdis bagi umat Islam niku sangat banyak sekali. Tapi yang jelas yang paling kentara, yang paling yang disebut di dalam Al-Quran itu ya kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj itu sama Allah diperjalankan dulu dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Baru setelah itu Mi'raj ke langit yang ke-7. Seandainya Allah mau, Allah itu bisa aja Bapak Ibu dari Mekah, dari Baitul Haram itu langsung ditujukan ke Sidratul Muntaha. Ning sama Allah diampirkan dulu ke Masjidil Aqsa. Itu tandanya ada sesuatu yang penting di situ. Nah, maka kita nggak boleh Bapak Ibu berasumsi ngapain ngurusi Palestina, ngapain ngurusi negara lain, wong Indonesia we carut marut. Itu orang-orang yang keimanannya perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena Islam itu sejatinya tidak terikat oleh negara. Semua orang Islam, seluruh kaum muslimin yang ada di dunia itu bersaudara. Maka kalau ada yang luka salah satu saja, yang lain itu harus ikut merasakan. Toyib, kita masuk ke surat Maryam ayat yang ke-16. Wadkur fil kitabi Maryam. Ingatlah ketika Allah itu mengisahkan, menceritakan Maryam di dalam Al-Quran. Ini salah satu bentuk nubuah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah itu bisa menceritakan sesuatu yang telah lampau, yang berlalu, dan dengan cukup detail. Padahal Rasulullah itu tidak pernah mempelajari kitab-kitab terdahulu, entah itu Taurat maupun Injil. Kenapa? Karena Rasulullah itu nabi yang ummi. Ummi niku mboten saged membaca. Ummi itu tidak mengenal baca dan tulis. Sehingga apa yang sampai kepada Rasulullah itu semuanya dari Allah, bukan dari sesuatu yang dipelajari. Saya ini bisa cerita kayak gini Bapak Ibu karena saya belajar. Sehingga bisa menceritakan apa yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang diceritakan oleh para ulama. Tapi Nabi Muhammad niku mboten belajar sama sekali, langsung diajari sama Allah melalui malaikat Jibril. Sehingga apa? Itu adalah bukti bahwa beliau memang benar-benar nabi. Karena ternyata kisahnya itu sangat sinkron dengan apa yang terjadi dengan kenyataannya dan dengan kitab-kitab terdahulu. Saya minta tolong santrine Ustadz Azam salah satu ngasihkan kunci ke istri saya yang gendong anak di luar. Ini syukran jazakumullah.
Nah, Maryam niku disebutkan, dijelaskan oleh para ulama, beliau itu anak dari seorang yang sangat mulia yang bernama Imran. Imran itu yang disebut di dalam surat, nama salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran. Ali ini artinya keluarga Imran. Ali Imran. Imran itu bapaknya Maryam. Nah, Imran punya istri. Istrinya itu bernadar bahwa ya Allah, nanti nek saya punya anak ini akan saya jadikan sebagai pelayanmu, pelayan Allah, pelayan Tuhan gitu ya. Artinya apa? Dia memang orang yang nanti stay 24 jam di Masjidil Aqsa. Kemudian ternyata Imran itu ketika Maryam sedang di kandungan itu meninggal. Ada yang mengatakan dalam usia 4 bulan gitu ya. Tapi intinya Maryam itu lahir dalam kondisi yatim. Nah, ketika yang keluar itu adalah wanita, ibunya itu rodok gelo, dalam artian karena dia itu pingin sekali yang keluar laki-laki sehingga bisa menjaga Baitul Maqdis. Tapi ternyata perempuan, ya udah, namanya nadar tetaplah nadar, tetap ditunaikan, sehingga nanti Maryamlah yang akan menjaga Baitul Maqdis. Nah, siapa yang mengasuhnya? Yang mengasuh itu nabi yang kemarin kita bahas, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nanti punya anak namanya Yahya. Jadi Nabi Yahya, Nabi Isa niku sak angkatan, sak liting. Kalau Maryam itu sama Nabi Zakaria ya mungkin kayak bapak sama anak usianya. Karena ada riwayat yang mengatakan istrinya Zakaria itu bibiknya Maryam, ada juga yang mengatakan saudaranya. Thayyib. Maka di ayat yang selanjutnya, fatakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatama. Mohon maaf, ayat ke-16 dulu nggih. Wadkur fil kitab Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ketika Maryam itu mengasingkan diri, membatasi dirinya dari pergaulan dan mengambil sebuah makan atau tempat yang ada di sebelah timur. Nah, jadi Maryam itu punya tempat khusus yang dipakai untuk iktikaf. Nek bahasa kita iktikaf nggih. Nah, nek bahasa dulu ya nggak tahu apa namanya. Tapi kalau dalam Islam itu namanya iktikaf, berdiam diri di dalam masjid. Nah, Maryam itu punya tempat khusus yang dia itu tidak terlihat oleh manusia yang lainnya. Nah, ada sebuah kejadian unik bahwa Nabi Zakaria itu kaget ketika setiap ngecek Maryam itu senantiasa ada makanan yang di situ itu bukan musimnya tapi ada, Bapak Ibu. Nek sakniki kan misalnya musim durian buatan Bapak Ibu, buatan. Nah, niku enten durian gitu. Nah, kan jadi kaget nek orang itu melihat buah yang kudune orang musim ning kok enten gitu. Nah, ketika ditanya dari mana, Maryam jawabnya ini dari Allah. Jadi Maryam itu makanannya sama Allah dikasih langsung, yang menyarikan Allah langsung. Niki rezeki yang sifatnya itu datang langsung dari Allah. Nah, kemudian setelah itu fatakhadat min dunihim hijaba
Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaron sawiyya. Kemudian setelah itu ketika Maryam sedang di dalam mihrabnya, sedang berada di dalam tempat persembunyiannya, tiba-tiba ada seorang laki-laki, sehingga dia kaget. Laki-laki itu ternyata adalah utusan Allah. Fa'arsalna, dan kami utus ilaiha, kepada Maryam, ruhana itu malaikat Jibril. Fatamassala laha basyaron sawiyya, maka nampaklah kepada Maryam seorang laki-laki yang sempurna, yang wajahnya rupanya bagus, rupawan, untuk menyampaikan sebuah risalah kepada Maryam, sebuah pesan dari Allah. Nah, Maryam itu karena posisi Bapak Ibu, posisi sendirian, tiba-tiba ada orang yang nampak di sisinya, dia kaget dan takut, sehingga dia mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman dari gangguanmu, dari kejahatanmu, dari niat burukmu. Kalau kamu memang orang yang bertakwa, maka takutlah kamu kepada Allah. Maka setelah itu malaikat itu menjelaskan di ayat yang selanjutnya, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Malaikat menjelaskan kepada Maryam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu. Aku ini malaikat, dan aku punya misi untuk memberikan seorang anak yang nanti akan ada dalam dirimu, seorang anak yang suci yang nanti akan kamu kandung. Jadi ditiup sama malaikat, Bapak Ibu, tanpa ada, tanpa ada persetubuhan atau tanpa ada hubungan suami istri. Sehingga Maryam merasa bingung. Dia kemudian mengatakan, anna yakunu li gulam, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Walam yamsasni basyar, padahal aku itu tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Nggak pernah ngobrol sama laki-laki, nggak pernah gandengan, nggak pernah pacaran, nggak pernah berduaan, bahkan nggak pernah melakukan hubungan suami istri. Bagaimana mungkin? Walam aku bagian, dan aku itu bukan seorang pelacur yang pekerjaannya itu menjual kehormatannya. Jadi beliau itu adalah wanita yang sangat menjaga dirinya, sangat menjaga kehormatannya, sehingga secara nalar, bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Kemudian setelah itu malaikat mengatakan, qala kadzalik, ya seperti itulah ketika Allah menakdirkan. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Allah itu, Tuhanmu, mengatakan bahwa semua itu mudah bagiku. Allah itu kalau berkehendak, Bapak Ibu, semua sebab itu bisa dilangkahi. Sebab niku nasute wasilah. Contohnya ngeten, orang itu kalau mau hafal Al-Quran ya kudu ngapalne, kudu duduk baca berulang-ulang, kemudian baru dia bisa menghafal, dan itu pun harus dimurojaah. Tapi kalau Allah sudah menakdirkan ada sebuah kasus di Arab itu, orang yang dia itu nggak bisa ngomong, tapi ketika dibedai Al-Quran niku saged nglanjutke. Padahal ngomong aja nggak bisa, belajar juga nggak pernah. Ada orang yang gila, tapi dia itu bisa hafal Al-Quran. Gimana caranya? Ya nggak tahu. Kalau Allah sudah berkehendak, itu apa saja bisa terjadi, Bapak Ibu.
Nah, begitulah yang Allah katakan kepada Maryam melalui malaikat, huwa alayya hayyin. Dia itu bagiku sangat mudah. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Nah, ini tujuan kenapa kok Allah itu membuat sebuah skenario Maryam itu harus hamil dan mengandung, kemudian harus punya anak. Karena apa? Allah pingin linaj'alahu ayatan linnas, memberikan sebuah pelajaran kepada manusia dari saat itu hingga akhir kiamat nanti, bahwa ini tanda kebesaran Allah. Ada seorang manusia yang bisa lahir tanpa ada ayahnya. Walinaj'alahu ayatan linnas, untuk kami jadikan dia sebagai tanda kebesaran Allah. Bahkan mohon maaf, orang Eropa yang mengagung-agungkan teknologi, mengagung-agungkan sains, ketika masuk ke permasalahan ini, secara teknologi Bapak Ibu, nggak mungkin seorang perempuan itu bisa mengandung tanpa ada laki-laki, tanpa ada yang membuahi. Tapi dalam masalah ini mereka tetap percaya bahwa Isa itu adalah anak dari Maryam, bahkan mereka meyakini sebagai anak Tuhan gitu. Anak Tuhan yang lahir dari perawan suci yang bernama Maryam. Jadi ini adalah tanda kebesaran Allah yang akan berlaku sampai hari kiamat. Bahkan besok ketika hari kiamat, Nabi Isa sendiri akan turun, membuktikan bahwa dia itu benar-benar ada dan belum mati sebagaimana yang diyakini oleh banyak orang. Nah, kemudian warahmatan minna, dan juga sebagai bentuk kasih sayang kami kepada manusia. Maksudnya kasih sayang itu apa? Karena Nabi Isa nanti akan diberikan sebuah hikmah dan kenabian, hikmah dan nubuwah, kebijaksanaan dan juga kenabian. Kalau seseorang itu menjadi nabi, kalau di antara kita ada yang menjadi nabi, itu adalah sebuah rahmat bagi kita. Maka ketika kita itu punya Nabi Muhammad, itu adalah sebuah rahmat yang luar biasa Bapak Ibu, karunia yang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi itu tugasnya menunjukkan kepada kita mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, sehingga nanti kita nggak masuk ke dalam neraka karena kesalahan kita. Maka Rasulullah itu pernah mengumpamakan dirinya, aku itu ibarat orang yang duduk di api unggun. Kemudian banyak serangga yang mengitari api unggun itu, karena serangga niku kan seneng kali cahaya, lampu, api gitu. Nah, masalahnya nih api, serangga niku kadang nggak sadar nih, semakin dekat ke cahaya maka semakin panas, sehingga tanpa sadar mereka akan terbakar, mati. Menungso niku kaya ngoten Bapak Ibu, senengane niku marani maksiat, yang nanti tanpa sadar dia akan terbakar oleh api neraka tanpa dia sadari karena kemaksiatannya. Dia nggak sadar kalau ini salah, sehingga dia melakukannya dan nanti berkonsekuensi masuk ke dalam neraka. Nah, Rasulullah itu adalah ibarat manusia yang menjaga api unggun dan menghalau serangga-serangga itu agar tidak masuk ke dalam api. Digusahi gendo minggir, neng yo tetep do ngeyel. Nah, maka sebenarnya ketika ada seorang nabi, ketika kita memiliki nabi, itu adalah sebuah rahmat yang luar biasa untuk diri kita. Karena kita punya pembimbing. Ning masalahnya kadang kita itu punya nabi, ning nggak merasa punya nabi. Punya nabi tapi tidak pernah mempelajari kehidupannya, tidak mempraktekkan bagaimana cara Rasulullah itu menjalani kehidupan. Nah, maka dari itu di sini disebutkan seorang nabi itu selain sebagai tanda kebesaran Allah juga sebagai rahmat.
wa kana amran maqdiya, dan itu semua adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, ini penjelasan ini yang menjadikan Maryam akhirnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya, akhirnya mengandunglah Maryam. Setelah peristiwa itu perutnya mulai besar dan besar, hingga akhirnya dia menjauh dari manusia. Karena namanya manusia Bapak Ibu, ketika ada fenomena seperti itu pasti bertanya-tanya, kok Maryam hamil gitu ya, siapa yang menghamilinya? Jadi sebuah kewajaran kalau ada yang mempertanyakan mengenai kehamilan Maryam, dan Maryam yang tidak mau mengambil pusing masalah itu, dia nggak mau terlalu memikirkannya, dalam artian ingin meminimalisir fitnah tersebut, akhirnya menjauh dari kerumunan manusia, menjauh dari para manusia. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah, sehingga ketika sudah wayahnya lahiran, waktunya lahiran, saat itu mau gak mau efek dari sakitnya, rasa sakit yang luar biasa dari melahirkan itu, kontraksi, Maryam bersandar dengan sebuah pohon, pokok dari pohon kurma. Pohon kurma itu ageng Bapak Ibu, besar. Nah, sehingga ketika dia itu sudah mulai proses melahirkan, dia itu sampai mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyah. Ya Allah, seandainya aku itu mati saja gitu. Seandainya saya itu boleh mati saja dan aku menjadikan orang yang tidak diingat oleh manusia, itu mungkin lebih baik bagi saya. Niki adalah ungkapan mengenai betapa tingginya tekanan yang ada pada diri Maryam. Kita ini kan kadang nek saking beratnya tekanan itu merasa koyoke kok mati luwih enak timbang urip gitu nggih. Tapi nggih jangan ditindaklanjuti Bapak Ibu, karena apa? Bunuh diri itu hukumnya haram, nggak boleh. Maryam di sini hanya lisannya saja, karena sebagai manusia punya fitrah mengeluh. Kita kan suka mengeluh Bapak Ibu. Jadi manusia itu diciptakan dalam kondisi halua gitu, suka mengeluh. Tapi dia bisa memanajemen keluhannya, Maryam itu tidak menjadikan dia itu neko-neko. Orang sekarang mohon maaf nih, ketika ngelahirke anak sing nggak ngerti bapak sapa, niku biasanya diopeni nopo dibuang Bapak Ibu. Dibuang. Banyak kasus-kasus kita nemu nopo niku bayek yang tidak jelas ini anaknya siapa. Janin-janin yang diaborsi maupun yang dimatikan, dibunuh. Apalagi sekarang tingkat zina atau seks bebas itu sudah sangat tinggi sekali dan sangat merajalela di kalangan para pemuda kita. Selanjutnya setelah melahirkan, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Kemudian datanglah Jibril untuk menghibur Maryam, kemudian mengatakan, janganlah engkau itu bersedih wahai Maryam. Alla tahzani, janganlah engkau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Allah itu telah menjadikan di bawah kakimu itu ada sungai, ada mata air. Sehingga Maryam itu kalau kehausan atau butuh air itu tidak perlu pergi jauh-jauh, tinggal minum aja. Nah, di sini pertolongan Allah datang Bapak Ibu. Di tengah puncak dari kesakitannya, pertolongan Allah datang. Memang ujian niku nek wis teng puncak-puncake, sabenere sebentar lagi justru
itulah pertolongan Allah akan datang. Yang perlu kita lakukan hanya yang penting bersabar Bapak Ibu. Karena istilahnya kalau kita mendaki gunung, capek-capeknya itu ketika sampai di puncak, maka setelah itu semuanya adalah turunan, kemudahan. Setelah itu kita tinggal baliknya turun, enteng. Ujian itu juga seperti itu. Kalau kita itu bisa mendakinya dengan penuh kesabaran, niscaya setelah itu dibaliknya adalah kemudahan. Entah itu nanti mudah di dunia maupun di akhirat. Wa husi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit 'alaiki rutoban janiyah. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu agar nanti turun kepadamu, jatuh kepadamu kurma-kurma yang basah, yang segar. Maksudnya rutob niku, rutoban janiyah niku kurma yang segar. Nah, jadi ini bukti yang kedua bahwa rizki itu ada yang bentuknya harus dengan usaha ngambilnya. Maryam itu dua-duanya dapat Bapak Ibu. Rizki yang modelnya langsung datang dari Allah tanpa sebab, ketika dia masih di mihrab, semuanya datang sendirinya. Ada juga rizki yang harus diambil dengan usaha, yaitu ketika dia harus menggoncangkan pohon kurma, disuruh sama Allah goyangkan itu. Padahal kurma itu pohonnya besar, sedangkan posisi Maryam sangat lemah, neng tetep dikon goyak-goyak niku. Dikon usaha raketong setitik gitu. Nanti Allah yang menentukan hasilnya, walaupun goyangannya sedikit. Nek Allah niku sudah ngasih rezeki, kurmanya bakal pada jatuh, nggih pada jatuh. Niki bukti juga bahwa apa Bapak Ibu? Kita ini tidak dituntut untuk menentukan hasil. Yang terpenting usahanya. Hasil itu semuanya dari Allah. Enten wong sing usaha mungkin keringetnya nggak keluar banyak, ning hasilnya banyak. Ada orang yang sudah gedebuk ke sana kemari ning hasilnya sithik. Dan itu semuanya Allah yang menentukan. Rezeki itu nggak ada yang bisa memaksakannya. Jenengan nggak perlu meri-merinan. Jenengan wis nyewa ruko loro, semuanya dikompleti. Ning wong ya jek tuku ning sebelahe sing mungkin rukonya lebih kecil atau apa gitu ya. Nah, itu rezeki dari Allah. Nggak perlu kita itu saling hasad, nggak perlu kita saling meri, karena sudah ditentukan oleh Allah semuanya. Nah, ketika Allah menyuruh untuk menggoyangkan pohon kurma itu, maka jatuhlah kurma-kurma yang segar itu. Hingga akhirnya Maryam bisa mendapatkan nutrisi. Ini juga menjadikan para pakar mengambil hikmah bahwa nutrisi terbaik bagi ibu hamil atau orang yang mengandung atau orang yang baru melahirkan niku nggih kurma. Makanya nek jenengan niku misal punya istri yang hamil atau punya istri yang mau melahirkan gitu, di Indonesia itu kan banyak yang jualan sari kurma nggih. Nah itu atau jenengan bikin sendiri Bapak Ibu. Istri saya itu dulu waktu sedang menyusui di bulan puasa, dia itu bikin nabit, ngetos nabit mboten Bapak Ibu. Nabit niku kurma direndam. Nah, direndam kemudian diminum airnya. Nah, itu bisa memberikan efek walaupun puasa nggak minum seharian, tapi tetap air susunya tetap bancar, tetap bisa buat bayi niku mboten kelaparan. Ya walau a'lam kayak gitu niku nggih, pertama sugesti kok ngoten niku. Sugesti niku maksudnya keyakinan dulu nggih. Nek wong ora percaya, nek ra ngandel ya meh dipakani sak akeh-akehe nggih, tetep wae rumangsane ora ngefek gitu. Tapi kalau kita yakin, karena obat niku pertama yakin Bapak Ibu nggih. Rasulullah itu juga punya kebiasaan. Ini sampai jam berapa nih? Sampun terbitnya 5:10. Ya sekedar melengeh. Syuruknya kita tunggu sebentar lagi. Bahwa Rasulullah itu punya kebiasaan enten bayi niku,
dimamahke napa kurma. Ini namanya tahnik. Tahnik niku kurma di apa napa nih? Di apa kayak jenenge nggih? Dikunyah, bukan dikunyah. Apa ya kok diremet-remet ning ngagem untu niku. Dimamah nggih. Ya dimamah ya dikunyah nggih sami mawon nggih. Ya ngoten lah Bapak Ibu. Dikumak dengan sampai lembut. Nah, nanti ditempelkan di dinding atas langit-langit bayinya gitu. Bayine gitu nggih. Nggih nek saged niku napa niku sambil didoakan nggih, didoakan gitu. Niku nggih nek dulu kan para sahabat dilarikan ke Rasulullah nek punya anak baru. Rasulullah niki anak saya baru. Bisa minta nama sekaligus ditahnik itu. Nah, nek jenengan nggih mungkin ke Pak Yai atau Ustadz dan sebagainya yang mungkin bisa mendoakan sekalian gitu. Nggak apa-apa, itu termasuk sunnah Bapak Ibu. Biar anak kita itu berkah gitu. Biar dia itu nanti lebih dekat dengan Allah karena doa orang-orang soleh. Karena kita itu umat yang tidak bisa lepas dari doa Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu fakuli washrobi wa qurri aina, maka makan dan minumlah dan bersukacitalah. Maka kita itu kalau ada berita kelahiran itu fitrahnya orang itu bersukacita Bapak Ibu. Kita ini nek misalkan punya anak baru gitu ya, mesti kan nggak sabar untuk menyebar berita gitu nih. Nah, semua orang dikasih tahu bahwa kita baru saja punya anak baru gitu nih. Nah, ini juga sebagai pelajaran bahwa jenengan itu nek misal enten pasangan ingkang belum punya anak niku nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya maksudnya wis di anak durung, anaknya piro gitu. Padahal tahu dia itu masih berjuang mau nyari anak gitu nih ya. Apalagi jenengan selaku mertua itu jangan mantune jangan didesak dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena nanti nek wis meteng niku ya bakal ngabari dhewe gitu. Nek wis meteng dhe anak niku mesti ngabari karena itu berita bahagia. Kita tunggu aja gitu. Nggak perlu bikin sedih mereka dengan menanyakan hal seperti itu. Karena itu bikin sedih Bapak Ibu. Dan yang paling menyedihkan itu apa? Aslinya kita semua tahu anak niku, masalah anak niku hak prerogatif Allah. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menentukan dia itu punya anak pada tahun sekian dari setelah nikah. Saya nanti tak program nanti tahun sekian punya anak, terus ini tahun sekian lagi punya anak. Itu nggak ada manusia yang bisa menentukan pastinya kapan dia punya anak Bapak Ibu. Karena itu hak prerogatif Allah. Termasuk mafatihal ghaib, kunci ghaib. Salah satunya itu Allah yang memegang apa yang ada di dalam perut janin, di rahim. Masalah anak, entah itu kapan jadinya, apa jenis kelaminnya, apakah dia selamat lahirnya atau tidak, itu semua adalah murni pengetahuannya di sisi Allah. Maka jenengan sebagai manusia tidak bisa menentukan apa yang ada di dalam rahim. Ya, mungkin ini saja pagi ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadikan sebuah wawasan baru, sebuah gambaran dan pelajaran bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu wajib dipelajari dan diambil hikmahnya. Apalagi yang kita bahas itu adalah orang-orang soleh dari kalangan para nabi atau orang-orang pilihan dari para aulia Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Seandainya ada yang benar datangnya dari Allah dan seandainya ada yang salah datangnya dari saya pribadi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke pembawa acara. Ya Allah, khairun Ustaz Sugiyati sebelumnya kita baca Quran surat Maryam ayat 16 sampai 26. Luar biasa, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan, membuat disimpulkan sendiri-sendiri, tapi banyak sekali kita hikmahnya yang luar biasa, ya mendapatkan ujian yang luar biasa
ya, tapi tetap seperti itu. Bahkan ya tadi malam saya ketika ikut kajian tahsin, seorang Nabi Ayub itu diuji sampai 4, yaitu dengan hartanya yang habis, dengan sakit, dengan anaknya yang juga meninggal dan juga diasingkan oleh sekitarnya. Tapi yang menemaninya adalah istrinya yang luar biasa. Dan itu apa? Ya, fisiknya sudah hilang, tapi dia masih punya hati, dia masih punya iman, dan lisannya bisa bicara untuk berpikir. Dan kuncinya itu adalah dia, Nabi Yusuf itu adalah bersyukur. Dengan keadaan seperti itu saja masih bisa bersyukur. Ini luar biasa. Ya, ini tadi yang bisa sampaikan, dan yang sampaikan oleh Ustaz Supriyadi itu monggo banyak sekali ini tadi. Monggo ini nanti setelah ini kita stop, nanti terus makan pagi sarapan ya. Tadi saya dibilangi pakai mangkok, berarti nanti insya Allah seger-seger entah apa ya. Semoga kita nikmati, semoga barokah. Maka semoga kita akhiri kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.